jomplang banget ya. 478.000 yang kami update per tanggal 7 April. Sekarang Pak, sekedar informasi saja, 480.000 sekian dari 7 April sampai sekarang. Jadi penambahannya bahkan nggak ada 10.000 sebenarnya, paling cuma ribuan saja. Per hari penambahan investor palingan cuma 200. Nah ini menyedihkan sebenarnya Pak. Kalau ngeliat data ini artinya apa? Orang Indonesia itu lebih suka menabung di bank. Jadi orang kita itu lebih suka kalau seandainya di dompetnya di dalamnya ada kartu debit BCA, BRI, Mandiri, walaupun mungkin saldonya 100, 0. Mungkin begitu kali ya. Nah ini terjadi memang 173 juta soalnya Pak. Tapi data OJK mengatakan cuma 30% orang Indonesia yang menabung. Jadi 173 juta itu bisa saja satu orang punya 10 rekening tabungan nantinya. Ya. Tentu yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa masyarakat Indonesia lebih suka menabung dibandingkan investasi saham? Oke. Kalau ngomongin investasi juga cuma sebatas properti emas tanah, bener nggak? Kenapa masyarakat kita nggak mau bergeser? Ada yang mau tetap saving, nggak mau invest. Tapi ada yang mulai bergeser untuk invest, tapi dari dulu hanya properti emas tanah. Nggak mau bergeser ke pasar modal. Nah inilah alasannya Bapak Ibu. Mungkin alasan inilah yang ada di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Kalau seandainya ada alasan yang lain, silakan utarakan. Semoga saja saya bisa menjawab alasannya. Alasan tersebut gitu ya. Tapi sebelum menuju ke sana, mungkin saya akan jawab satu persatu terkait dengan kendala masyarakat Indonesia nggak mau berinvestasi saham karena alasan-alasan ini. Ada yang mengatakan high risk, high return, akibatnya takut rugi, benar nggak? Kalau saya tanyakan ke mahasiswa, kenapa nggak mau investasi di saham? Mereka mengatakan high risk, high return. Saya tanya tahu dari mana? Dari dosen. Oke. Saya tanya kepada dosennya, kenapa Bapak mengatakan high risk, high return? Kata dosennya, karena saya baca via buku. Oke, apakah Anda berdua sudah investasi di saham? Belum. Jadi dia mengatakan garam itu asin, tapi nggak pernah nyolakin ke lidah. Nah inilah yang terjadi di Indonesia. Orang mengatakan high risk high return di saham akibatnya takut rugi karena dia tahu dari kawannya, bukan karena dia merasakan sendiri. Ini yang terjadi. Tapi saya bahas dulu terkait dengan high risk high return karena akibatnya orang takut rugi. Kita ngomongin soal rugi dulu di sini. Kalau seandainya saya beli HT ini HT yang saya beli 3 juta rupiah, saya jual 2 juta, saya rugi apa untung? Saya rugi. Saya beli emas 600.000 per gram, saya jual 500.000 per gram, saya rugi apa untung? Rugi. Artinya kita ngomongin rugi, dikala Anda beli harga barang apapun itu di harga tinggi, Anda jual di harga rendah. Oke? Itulah kita bisa mengatakan rugi. Sampai sini clear? Tapi anehnya, kalau ngomongin emas, ketika harga emas turun dari 600 ke 500.000, apa yang dilakukan masyarakat? Gimana Pak? Jual, beli atau diamkan? Beli. Kenapa Pak beli? Kalau emas turun, Beli. Kenapa beli Pak? karena ada emas turun. Nah, karena lagi diskon Pak ya, kalau kita bilang ya. Ada yang mengatakan ya simpen aja, ntar juga naik lagi gitu ya. Dan sampai saat ini nggak ada orang yang mengatakan hati-hati loh beli emas rugi nanti. Nggak ada ya. Toko emas nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Tapi tahu jawabannya. Kalau seandainya turun dimin aja atau beli lagi karena itu diskon. Jangan pernah dijual. Tapi kalau beli saham, ini yang ajaib. Kalau harga saham turun apa yang dilakukan? Beli. Mustinya beli. Mustinya. Tapi faktanya jual. Nah ini yang terjadi. Padahal tujuannya sama. Sama-sama untuk investasi. Tuh garis bawahin di situ. Investasi tujuan awalnya. Tapi entah kenapa sudut pandang masyarakat berbeda ketika melihat saham dan emas. Kalau saham harga turun, orang bilang, wih ngeri banget, jual. Malah karena dijual lah akibatnya rugi. Itu gambarannya. Oke. Jangan pernah dijual sahamnya ketika turun buat seorang investor jangka panjang. Ini beda konsep soalnya. Oke. Saham bisa disimpan hingga seumur hidup Bapak Ibu.
Karena itulah ketika ngisi tadi ada tulisan warisan, ahli waris kalau nggak salah. Diisi? Diisi Pak. Nggak mungkin, mestinya ada. Di form itu pasti ada tulis ahli waris, karena itu aset Bapak Pak. Nanti kalau Bapak beli saham, ya worst case gitu Pak ya. Kalau seandainya meninggal, ini asetnya lari ke siapa? Mesti lari ke anak, atau mungkin ke istri, atau mungkin ke cucu gitu loh. Sama kayak Bapak beli emas, kan ngasih tahu tuh ke anak istrinya ya, saya punya emas 1 ton di situ. Kalau saya meninggal itu warisan buat Anda semua kan gitu ya. Saya punya tanah di Bogor 1 hektar, itu warisan buat keluarga kan gitu. Ini juga sama. Saham tidak ada kata expire Pak. Itu gambarannya. Resiko terbesar di saham cuma satu. Ini yang mesti saya dengung-dengungkan setiap hari, yaitu ketika perusahaannya bangkrut. Bukan ketika harga saham turun. Keliru kalau saya mengatakan resiko terbesar di saham adalah ketika harga saham turun. Mohon maaf, tidak berlaku untuk seorang investor jangka panjang. Oke. Resiko terbesar di saham cuma satu, yaitu ketika perusahaannya bangkrut. Itu jawabannya. Sama seperti beli emas, resiko terbesar di emas apa? Hilang. Hilang. Bukan ketika harga emas turun. Sama aja kan? Kita lanjut dulu kalau gitu. Alasan kedua, ada yang mengatakan perlu uang yang banyak katanya. Beli saham kayaknya saya perlu uang 1 miliar dulu. Jawabannya enggak. Karena harga saham termurah 50 perak kali 100 lembar, karena 1 lot 100 lembar, keluar uang sekitar 5.000 rupiah. Mahal apa murah tuh? Murah. Harga saham juga ada yang 1.000 perak kali 100 lembar, 100.000. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Murah. Masih murah 100.000 buat pekerja gitu ya. Harga saham juga ada yang 10.000 kali 100 lembar, 1 juta. Mahal apa murah? Masih murah buat pekerja lagi. Buat mahasiswa udah mulai goyah tuh. Mahal gitu. Udah mulai goyah ya. Tapi harga saham juga ada yang 100.000 kali 100 lembar, 10 juta. Mahal apa murah? Lumayan. Gimana Pak? 10 juta? Bapak kerja di mana Pak? Boleh saya pindah ke tempat Bapak Pak? Gajinya lebih dari 10 juta. Berarti mahal Pak kalau 10 juta. Nah ini haram hukumnya kalau seandainya berinvestasi menggunakan uang hutang. Nggak boleh Pak ya. Ya jadi dilarang. Maksud saya tuh nggak baik sebenarnya kalau seandainya tujuannya investasi tapi pakai uang hutang. Jangan lakukan itu. Investasi menggunakan uang nganggur. Kalau uang hutang ada limit, investasi no limit, nggak match tuh. Tapi kalau uang nganggur sama, no limit. Investasi long term no limit juga, match di situ. Oke? Sampai sini artinya apa? Jangan mengeneralisir bahwa saham itu mahal. Padahal ada 524 saham yang harganya beragam. Jadi jangan seakan-akan saham itu cuma satu. Saham itu ada banyak, 524 saham, dan Anda bisa memilih sesuai dengan kocek yang ada di dompet. Punya uang 100.000, belilah saham yang di bawah 100.000. Kalau saya punya uang 1 juta, belilah saham yang di bawah 1 juta. Kalau punya uang 10 juta, belilah saham sesuai dengan uang yang dimiliki. Nah itu gambarannya. Oke. Next, selanjutnya ada yang mengatakan require in-depth knowledge. Kayaknya berinvestasi itu di saham hanya cocok untuk orang ekonomi sama akuntansi. Jawabannya enggak. Kenapa? Orang sastra juga bisa. Bahkan berinvestasi di pasar modal bisa menggunakan jurus foolish teori. Bisa kayak gitu. Cara orang bodoh katanya. Ya, saya bisa buktiin nanti. Oke, jadi mungkin saya kasih gambaran dulu. Orang beli tanah tidak menguasai ilmu pertanahan, orang beli emas tidak menguasai ilmu peremasan, orang beli properti tidak menguasai ilmu perpropertian. Beli, ya beli aja kalau tujuannya adalah investasi. Oke. Yang keempat mengatakan saham itu judi. Nah ini akan saya bantah di slide kedua. Kelima mengatakan stock investing require a strong grip on technology. Jadi buat orang gaptek gak cocok katanya. Tapi mohon maaf, orang transaksi di Lazada, Tokopedia, itu toko online Pak ya. Kami juga toko online loh. Cuma beda apa? Barangnya aja. Lazada jualan baju, tas, jam, kami jualan saham. Tapi transaksinya sekarang online. Jadi orang udah nggak perlu lagi nelpon broker beliin saya saham A dong, nggak perlu. Anda pakai gadget Anda sendiri sambil masak, sambil kerja, bisa beli saham. Dan masalahnya orang transaksi di Lazada nggak pernah tuh ketemu sama karyawan Lazada untuk diajarin gimana transaksinya kan. Tapi bisa, karena ada keinginan intinya. Saham juga bisa Pak. Kalau ada keinginan, saya bisa ajarkan 5 menit nanti. Kurang dari 5 menit Anda bisa transaksi di saham. Yang terakhir mengatakan nggak punya waktu. Katanya sih mahasiswa kalau beli saham nggak cocok. Karena kenapa? Kami sibuk kuliah. Karyawan juga sama, nggak cocok. Kenapa? Karena sibuk kerja. Jadi saham itu hanya untuk orang-orang yang nggak yang apa ya? Nganggur. Yang nganggur kan? Jawabannya tidak.
Pertanyaannya adalah sebenarnya gini, siapa yang meminta Bapak Ibu untuk ngeliatin pergerakan harga saham setiap detik? Ada yang meminta? Gak ada yang minta. Tapi hati Anda yang meminta. Ketika Anda ngeliatin online trading, harga saham 1000 naik 1200, deg-degan langsung. Jual. 1000 turun ke 800, jual. Akibatnya apa? Fear and greedy. Ketakutan sama rakus intinya. Harga saham turun, ketakutan, harga saham naik, dia greedy. Itu psikologis investor, Pak. Kenapa psikologis investor ada di pasar modal? Ada sejarahnya, Pak. Tahun 77 ketika Presiden Soeharto membuka pasar modal saat itu, tujuan awalnya sebagai sarana investasi. Oke, kata Presiden Soeharto saat itu. Oke. Nah, kemudian transaksinya gimana? Transaksinya pakai amplop dulu. Orang beli saham pakai amplop, beli semen Cibinong, masukin amplop, harganya mulai 1000, di sana kalau ada yang jual 1000 terjadilah match. Gitu ya. Diubah dari amplop kemudian menjadi buka amplop, persis seperti lelang. Anggap saja saya ini adalah direktur bursa, Pak Hasan Zain. Kemudian Anda brokernya. Saya kemudian bertanya, nih ada yang mau jual semen Cibinong dari harga 1000. Siapa yang mau? Broker tunjuk tangan, saya mau. Diubah lagi. Karena kita ngomongin soal kemudahan ya. Diubah lagi menjadi papan tulis. Broker menulis di papan tulis kalau saya ingin membeli saham Telkom. Diubah lagi dari papan tulis menjadi komputerisasi. Brokernya sama tuh kayak di New York Stock Exchange. Brokernya tengah-tengah gitu ya. Banyak orang teriak jual beli gitu ya. Tapi masyarakat juga neropong aja dari luar ya. Dipermudah lagi. Diubah lagi dari komputerisasi menjadi list line sekarang. Orang transaksi udah kayak menggunakan software Lazada dan Tokopedia. Oke. Nah, tujuan perubahan ini apa Bapak Ibu? Intinya kan untuk mempermudah masyarakat supaya bisa update terhadap asetnya gitu. Dan untuk membeli saham juga dipermudah. Tapi ada efek samping. Efek sampingnya bawaannya jadi pengen ngeliatin tiap detik. Gimana kalau seandainya emas diciptakan juga softwarenya? Toko emas ngasih, nih ya Pak, nih ya Bu, ngeliatin pergerakan harga emas pakai software ini. Apa yang terjadi? Keluarlah kata spekulan emas. Kerjanya orang jual beli setiap detik. Tapi kan nggak ada softwarenya. Oke, itu gambarannya. Sampai sini clear ya? Kita lanjut dulu untuk membahas terkait dengan judi. Nah, ini resisten di Indonesia kuat banget sebenarnya terkait dengan saham. Image-nya itu judi soalnya. Ya. Kalau seandainya ditanyain ke masyarakat Thailand, Korea Selatan, di Korea Selatan jumlah penduduknya 15 juta, investor sahamnya ada 5 juta, yang aktif 1,5 juta investor yang aktif per hari. Ketika karyawan Korean Stock Exchange datang sini, saya tanyakan kepada mereka, Pak, kok bisa sih jumlah investor Anda 5 juta? Jawabannya gampang, karena orang kami suka dengan spekulasi. Kami suka mencari keuntungan yang sesaat. Kalau seandainya masalah spekulasi ini dibawa ke Indonesia, barrier-nya banyak. Ya kan? Orang yang punya pemahaman syariah, nggak cocok buat saya. Itu judi berarti. Kalau judi kan haram. Nah, inilah barrier yang terjadi di Indonesia. Padahal tujuan awalnya bukan spekulasi, Pak. Tujuan awalnya investasi. Nah, sekarang saya akan bantah dengan konsep dasar saham. Walaupun MUI sudah memberikan fatwa halal. Tapi kan atas alasan apa MUI memberikan fatwa halal? Kan itu pertanyaannya. Saya nggak mungkin ngeluarin hadis karena nggak nguasain juga. Jadi saya kembalikan ke konsep dasar saham. Perhatikan. Andaikan ada orang yang ingin mendirikan usaha bakso ini senilai 8 juta, tapi orang ini cuma punya uang 1 juta. Sanggupkah orang ini mendirikan usaha bakso senilai 8 juta rupiah? Enggak. Sanggup nggak? Enggak. Enggak. Secara matematika kurang uangnya. Apa yang harus dia lakukan? Nyari modal. Kemana? Pinjem. Pinjem ke bank biasanya. Karena itulah orang Indonesia kalau seandainya nggak sanggup beli motor, KKB. Seandainya nggak sanggup beli rumah, KPR. Gaji kurang, kartu kredit, kan gitu. Sudah dibangun seperti itu dari dulu. Oke? Bener nggak? Saya cuma memaparkan fakta, bukan bermaksud menyindir, bukan. Ini terjadi di Indonesia. Iya, realitanya seperti itu. Karena memang kata orang tua saya juga, kalau nggak ngutang, nggak sanggup beli gitu.
ya kan? Nah, ada cara yang lain selain minjem uang. Oke, kita nggak minjem uang. Tadi sempat menyebut ada saya dengar mencari investor. Jawabannya benar banget. Silakan cari orang yang punya uang masing-masing 1 juta. Teman, terserah. Atau orang yang nggak dikenal dijadiin teman. Yang penting dia punya uang 1 juta. Ini bukan utang statusnya, tapi berubah menjadi kerja sama. Clear sampai sini? Dia tidak bisa mengatakan saya pemilik usaha bakso, tapi menjadi kami pemilik usaha bakso. Benar nggak? Dia nggak bisa ngeklaim sendirian. Kalau sama-sama, secara persentase juga sama. Tapi mereka perlu bukti. Apa buktinya yang mengatakan ke-8 pihak ini adalah pemilik usaha bakso? Kira-kira? Bisa saja salah satu pihak mengatakan itu gerobak saya. Tapi maksudnya ini milik bersama. Apa buktinya kalau gitu? Yang menyatakan ke-8 pihak ini adalah pemilik usaha bakso. Gimana Pak? MOU. Oh bahasanya keren MOU. Tapi bahasa awamnya bikin hitam di atas putih, kasih materai gitu ya. Ambil kertas A4 ada 8, tanda tangan semua di situ. Itulah yang namanya saham. Jadi ngomongin saham tidak hanya di sini, Anda ciptakan sendiri pun bisa. Perjanjian tadilah yang namanya saham. Tapi ngomongin saham seakan-akan di dunia pasar modal. Padahal enggak juga. Anda bisa ciptakan sendiri. Dan konsep dasar ini saya rasa Anda pun tahu menurut saya. Oke? Seandainya usaha baksonya Laris Manis Tanjung Kimpul dari punya 1 gerobak karena untung menjadi 2 gerobak gitu ya. Nilainya naik menjadi 2 kali lipat. Apa yang terjadi dengan sahamnya? Apa yang terjadi? Sama, naik juga 2 kali lipat. Boleh nggak salah satu pihak atau 2 pihak atau mungkin 8 pihak kalau nggak mau lagi punya usaha bakso dijual? Usahanya dijual, bukan gerobaknya ya, tapi sahamnya yang dijual. Ya kan? Silahkan dijual ke pihak lain. Inilah konsep dasar saham yang orang perdebatkan halal apa haram. Pertanyaannya adalah, yang ini halal apa haram? Halal saja. Dia punya saham, dia mengatakan ini sektorial bukan? Sektorial kan? Sektorial, saya punya usaha bakso. Buktinya apa? Ya bukti kertas inilah buktinya. Jadi jangan pernah bertanya, apa itu saham? Buktinya mana? Saham itu ya buktinya gitu loh. Orang beli rumah, buktinya ya surat berharganya, surat kepemilikan rumahnya. Orang beli rumah nggak dikasih surat, namanya ditipu. Orang beli rumah cuma dikasih surat, ya ditipu juga. Kami juga sama, ya kan? Nah, konsep dasar ini kami make up supaya kelihatan lebih keren. Mahasiswa mesti mempelajari 3 SKS. Anda mesti datang ke sini untuk belajar. Cemen banget konsep dasarnya ya. Caranya gimana? Gampang. Nilai perusahaan bakso, kami katakan market cap, market kapitalisasi. Pernahkah Anda bertemu dengan tukang bakso terus nanya, "Bang, market cap Anda berapa ini?" Abangnya pun bingung, market cap apaan? Tapi kalau Anda tanya, modalnya berapa Bang? Oh, 8 juta. Gampang kan? Usaha bakso di tempat kami 8 juta kekecilan. Minimum 8 triliun. 1 triliun juga ada, 300 miliar juga ada. Tapi maksimum saat ini ada 460 triliun nilai perusahaan yang ada di tempat kami. Ada 524 tukang bakso saat ini. Banyak kan? Nggak cuma 1 tukang bakso nih. Oke? Kenaikan harga saham ketika dijual, orang awam bilang untung. Kami bilang capital gain. Kan bahasanya supaya keren ya. Kalau Anda jual rugi pun nggak bilang rugi loh. Saya rugi, enggak. Anda bilang cut loss. Saya cut loss. Kan keren bahasanya. Walaupun kalau orang bilang rugi, kasihan dia rugi. Kalau Anda bilang cut loss, keren banget dia cut loss. Itu perbedaan sudut pandang sebenarnya. Resultnya sih sama gitu ya. Apalagi tempat nyimpen saham. Kalau usaha bakso Anda tadi, Anda punya 1 kertas tadi, disimpan di mana? Di mana disimpannya? Paling di lemari. Di kami namanya Kustodian Central Efek Indonesia. Walaupun nilainya mungkin cuma goceng. Karena harga saham adalah 50 perak paling murah. 1 lot 100 lembar 5.000. Disimpannya di tempat khusus namanya Kustodian Central Efek Indonesia. Bukan di laci sendiri. Oke? Kemudian apa? Yang memastikan transaksi antara pihak A dan pihak B. Siapa mereka? Ada. Walaupun transaksi cuma 5.000 perak, ada lembaga tersendiri namanya Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Keren kan? Anda nggak perlu keluar uang miliaran untuk transaksi. Ada yang memastikan ketika Anda transaksi, Anda dapat uang 5.000-nya,
sama Anda pindah ke orang lain juga. Nah, itulah hebatnya dunia pasar modal. Kami make up kelihatan lebih keren sekarang kan? Nah, halal haramnya tidak akan Anda temukan, tapi ada. Di mana? Di sini. Di mananya? Di baksonya bisa. Dia mengatakan saya jualan bakso daging sapi, faktanya daging babi. Anda tahu kalau saya jualan di pinggir jalan dia menggunakan apa daging babi ataupun nggak ketahuan. Kalau di kami hebatnya ketahuan. Di kami dibedakan yang namanya saham syariah sama yang non syariah. Cara ngebedainnya gampang, bahkan yang non muslim pun bisa memisahkan ini. Caranya gampang. Saya kasih contoh. Multi bintang. Syariah atau non syariah? Non. Kenapa? Bir ini. Bir. Buat muslim minum bir ya haram kan gitu, walaupun setetes. Ya kan? Apalagi Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, syariah apa enggak? Kenapa enggak? Karena riba. Kalau dia ngasih pinjaman di atas 10%, dapat pinjaman di atas 10%, kata MUI, itu non syariah. Apalagi Sampurna, kira-kira syariah apa enggak? Nah, ini Abu-abu sih. buat rokok enggak. Syariah. Tapi memang MUI memberikan fatwa untuk perokok. Ada 3 hal yang dilarang, yang diharamkan kata MUI. Yang pertama, buat ibu hamil. Kasihan dong anaknya kalau ibunya ngerokok. Yang kedua, buat anak kecil. Anak kecil nggak boleh ngerokok. Karena kenapa? Ya lawang belum ngasih duit kok dia ngerokok. Yang ketiga apa? Merokok di tempat umum. Karena itulah kalau ngerokok kalau bisa habis cepas-cepus hirup aja sendirian. Kan gitu. Nah, tapi tetap kata MUI sampurna non syariah. Kayak itulah gambarannya. Jadi orang awam pun bisa membedakan mana saham syariah, mana yang non syariah.